Ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Itu ada tantangan untuk berdebat. Ini seolah-olah panjenengan itu menghindar. Nah, kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setana di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas kembali ada satu diskusi yang sangat seru di mana Kiai Imaduddin Usman sempat berkunjung ke Banyumas, Jawa Tengah, dan dia pun berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama di Banyumas ini. Dan Kiai Imad kali ini betul-betul mendapat sebuah pertanyaan yang cukup unik, cukup menohok ya. Kalau kita simak bagaimana Kiai Imaduddin Usman itu sempat ditanya bahwa tesis yang dia telurkan itu kan adalah sesuatu yang bisa memecah belah umat. Kemudian dia juga ditanya soal ya, ketika ada diskusi di Banten sempat katanya dia menghindar alias tidak datang. Ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang cukup menohok betul-betul terhadap Kiai Imad. Nah, seperti apa jawaban langsung kepada tokoh yang bertanya ini? Ya, kita akan coba simak seperti apa perdebatannya yang betul-betul cukup menarik ini. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Imaduddin Usman dan Bapak Beni Hadi, serta para sepuh bini sepuh, para tokoh dan seluruhnya harja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi membuka cakrawala kita, walaupun mungkin wacana ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini mulai kemudian diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali, dan melalui tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Pahlawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat. Tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kualat, ini ada bahasa kualat, sehingga kami sebagai warga NU kadang-kadang begitu taklimnya kepada para habaib, terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang saya tanyakan, tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda yang dari Madura, kemudian ada siapa itu yang Qurtubi. Nah, ini begitu meyakinkan, dilala yang mewakili
Artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Imad, jadi yang mewakili agak terpojokkan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah, kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari. Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya ya, di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini, hanya NU yang mengakui. Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Mengko anggar bantah, mbok kualat. Orang bantah kadang-kadang mendedekakan. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar, artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia dzurriyyah Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Yang terakhir, mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU, rekomendasi, sehingga ini ada asarnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhirnya wis bikin. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi
Itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai, nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak, 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti mana lembaran awalnya, mana lembaran akhirnya, mana titik mangsanya, siapa selama ini yang memegang, dari nushah tahun berapa dia itu menyalin, kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya, disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nushah pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat, dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya
tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin. Dalam tafsir Jalalain kafir, dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abi Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan laqab radhiyallahu anhu. Taradinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudzon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudzon kepada nasabah Alawi berdasarkan Safinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnudzon kepada PBNU juga demikian, seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.